Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basobok balik kita di Mina Mustika Jaya Channel. Dan tak lupa ambo selalu mendoakan semoga Dunsana selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita lihat cuplikan dari video yang mana yang viral akhir-akhir itu Ustadz Khalid Basalamah yang dalam tausiahnya mengatakan bahasanya wayang itu haram dan harus dimusnahkan. Dan terjadilah protes dari kelompok-kelompok budayawan sehingga membuat kegelisahan, membuat keresahan di masyarakat. Dalam hal itu tentu kita sangat berbuanjo dengan kita karena kita juga memiliki banyak budaya-budaya yang secara lahirnya kita lihat mungkin ada yang meragukan, namun alhamdulillah kebudayaan-kebudayaan tersebut masih berjalan di negara kita. Seperti misalnya adanya ungkapan bahasa budaya tabui di Pariaman yang dianggap berasal dari Syiah. Atau mungkin budaya-budaya lain atau tradisi atau kebiasaan yang telah berjalan selama kau seperti mungkin permainan game yang juga ada yang mengatakan itu sebuah perjudian. Halimah si jando muda, rumah batu jendelanya kacau, 52 angkonyo, alun adonan nio. Atau mungkin seperti tari piring, injak-injak pecah kacau atau dabuih dan lain-lainnya. Walaupun dalam hal itu Ustadz Khalid Basalamah Allah memberi konfirmasi dan permintaan maaf yang mana nanti akan kita dengar permintaan maaf beliau atas ucapan beliau yang mengatakan wayang itu haram dan harus dimusnahkan. Bagi kita mungkin itu kegelisahan di tengah masyarakat karena kita pun memiliki kebudayaan dan tradisi yang sangat banyak. Baiklah, mari kita coba dengar konfirmasi dan permintaan maaf dari Ustadz Khalid Basalamah atas ucapan beliau yang mengharamkan dan menyuruh untuk memusnahkan wayang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Video ini teman-teman kami buat untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf tentunya atas potongan pertanyaan yang diajukan oleh salah satu jemaah beberapa tahun lalu di Masjid Blok M di Jakarta, dan sekaligus jawaban kami tentang masalah wayang. Saya akan coba klarifikasi jawaban kami, saya coba bagi menjadi 3 bagian, saudaraku, seiman dan juga sebangsa dan setanah air. Yang pertama adalah lingkupnya adalah pengajian kami dan jawaban seorang dai muslim kepada penanya muslim. Itu dulu batasannya. Dan saya pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan
kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan. Saya mengajak ya agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Makna kata-kata ini juga, kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam, tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam, ada baiknya ditinggalkan. Dan ini sebuah saran. Potongan yang kedua teman-teman sekalian, pada saat penanya menanyakan bagaimana tobatnya dalang. Jadi pertanyaan ini kami jawab. Ini mirip dengan sebenarnya lingkupnya ya. Kalau ada yang menanyakan bagaimana tobatnya seorang pedagang, seorang guru misalnya, disebutkan profesi. Maka saya sebagai seorang dai muslim menjawab, umumnya kaum muslimin kalau bertaubat, dan setiap muslim pasti akan merasa bahagia, senang kalau diajak bertaubat. Dan memang jawabannya taubat nasuha, kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Potongan yang ketiga teman-teman sekalian, sangat berhubungan dengan jawaban saya terhadap potongan yang kedua tadi, yaitu dimusnahkan. Jadi kalau ada orang yang memang taubat, misalnya di sini dia seorang dalang, kalau dia sudah tahu memang dia tidak mau lagi melakukan itu, maka mau diapakan wayang-wayang ini? Saya katakan untuk dia secara individu dimusnahkan. Sebatas itu. Saya sama sekali tidak berpikir ataupun punya niat untuk menghapuskan ini dari sejarah nenek moyang Indonesia, atau misalnya menyuruh seluruh dalang-dalang bertobatlah kepada Allah, ya, atau misalnya semua wayang harus dimusnahkan. Anda mau melakukannya, itu hak Anda. Kami sedang ditanya, mohon maaf, lingkup di taklim kami. Namun teman-teman sekalian, klarifikasi ini bukan membenarkan sikap, tapi hanya untuk menjelaskan saja. Dan sebagai seorang muslim yang baik, saya berharap juga saya termasuk salah satu dari muslim itu, kalau ada sesuatu yang kita lakukan ternyata menyinggung orang lain, maka kita ada baiknya meminta maaf. Dan saya pada kesempatan ini, ya Khalid Basalamah, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari hati nurani kami kepada seluruh pihak tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan jawaban kami tersebut. Semoga klarifikasi berikut juga permohonan maaf ini bisa dimaklumi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyatukan kita di atas kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia insyaallah. Dan saya yakin kita semua sangat mencintai negara kita, dan kita diperintahkan apalagi sebagai seorang muslim untuk mencintai negara kita, mencintai persatuan dan kesatuan. Dan itu juga yang menyebabkan pejuang-pejuang mayoritasnya yang memerdekakan Indonesia adalah dari kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ilmu ini akhi, ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm, kata Nabi SAW, faridatun ala kulli muslim. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Ilmu agama ini panduan hidup. Kita jadi tahu mana boleh, mana tidak boleh, mana yang dicintai oleh Allah dan mana yang dibenci. Kemuliaan hanya daripada ilmu. Jangan tinggalkan ilmu agama ini. Demikianlah video dari peminta maaf Ustaz Basalamah, telah sama-sama kita dengarkan. Untuk di negari kita yang kepemimpinannya terdiri dari Tunku Tiga Sejarangan, Niniak Mamak, alim ulama dan cerdik pandai. Semoga hal-hal seperti itu tidak terjadi untuk kebudayaan-kebudayaan kita, karena tiga kepemimpinan itu asalai bersatu dalam membuat keputusan, insyaallah di tengah masyarakat akan tetap tenang. Pak pepatah Minang mengatakan alu tataruang patah tigo samuik tapijak indak mati. Artinya ketegasan dan kebijaksanaan yang berimbang, insyaallah dengan kepemimpinan Tunku Tiga Sejarangan bisa menjadikan masyarakat selalu tenang dalam sebuah kebijakan, sebuah keputusan, sebuah ungkapan, sebuah ucapan dari pemimpin, baik pemimpin adat maupun pemimpin agama. Dan kita yang seharusnya melestarikan budaya
kebudayaan dan ada istiadat yang merupakan cikal bakal kepemimpinan di masa yang akan datang, ialah kita miliki turun temurun selama uko. Harapan kita semoga negara kita selalu baik, semoga negara kita selalu tenang, baik Sumatera Barat maupun Indonesia secara umumnya. Hanya itu dulu video kali ini. Jangan lupa di sana subscribe-nya dan komentar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.